Indonesia. Anda siap? Katakan, Tuhan Yesus, katakan, saya haus akan Roh Kudus-Mu. Saya perlu, saya minta dilengkapi, dipenuhi. Saya ingin jadi saksi-Mu di rumah sampai kemana-mana. Saya mau dibaptis sama Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa doa. Saya percaya janji ini diberikan untuk saya. Saya minta dalam nama Yesus. Yesus, saya haus. Yesus, saya haus. Yesus, saya minta. Dan saya minta di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua. Victorious living atau hidup berkemenangan di dalam Tuhan bukan sebagai suatu keharusan loh ya, tapi sebagai sebuah kehausan. Jangan jadikan bahasa lidah sebagai suatu alasan untuk tertuduh. Kalau aku belum berbahasa roh, rasanya ada yang salah. Jangan jadikan bahasa roh menjadi sebuah bahan perdebatan sehingga yang satu menuding yang lainnya. Gini loh, bahasa ini karunia doa. Sama dengan obeng dan gergaji ada fungsinya, demikian pula bahasa lidah. Jangan jadikan ini menjadi alasan perpecahan gereja. Bagi mereka yang belum berbahasa roh, boleh minta, kan Tuhan bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Tapi jangan sampai kita menghakimi orang-orang yang sudah berbahasa lidah. Orang yang sudah berbahasa lidah, jangan menghakimi mereka yang belum. Mari kita lihat sekarang 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Lihat itu, betul nggak? Yang utama adalah kasih. Nggak boleh karena alasan ini kita saling melukai. Tapi dilanjutkan coba. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Bahasa lidah juga karunia. Kita harus usahakan, kata ayat di sini. Usahakan bukan pergi ke les-lesan lalu bicara bahasa lidah. Bukan, usahakan di sini artinya rindukan dan mintalah. Gimana kita bisa rindu dan minta kalau kita nggak ngerti fungsinya? Apalagi kalau sudah terlalu banyak trauma di area ini, banyak orang berdebat sana sini. Akhirnya kita sendiri berkata, ngapainlah bahasa roh, buat risih atau buat hilang damai sejahtera. Salah. Karunia ya karunia itu fasilitas. Ini fasilitas rohani atau fasilitas supranatural. Anda naik sebuah gedung, contohnya Taipei 101, satu tingkat itu, waktu saya dibawa sama teman-teman di Taiwan. Anda dikasih lift cepat, luar biasa loh, liftnya itu bukan lift barang. Baru tekan, langsung sampai. Luar biasa itu lift membawa kita ke tempat yang tinggi. Nah, tapi kalau Anda merasa lift itu sesat, Anda mau jalan saja naik tangga, ya orang Surabaya katakan, monggo silakan. Gak apa-apa, jangan hakimi mereka yang mau naik tangga. Naik tangga juga sehat, bukan? Tapi yang naik tangga jangan berkata, itu orang-orang naik lift itu, sesat itu. Jangan begitu. Karunia adalah karunia itu fungsi. Dan ini karunia perjanjian baru. Sebuah karunia yang mengaktifasi karunia-karunia yang lainnya. Andai kata kaki Dian ada 9 lampunya, ini yang tengah. Ketika Pentakosta terjadi, setelah itu lihat apa? Petrus menyembuhkan orang sakit di gerbang indah. Ada healing gift. Setelah itu ada Agabus, bernubuat. Ini karunia mengaktifkan yang lainnya. Dalam pelayanan saya, karunia ini yang utama. Salam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Martin Siahaan,
Untuk kali ini saya ingin menanggapi yaitu polemik tentang bahasa roh yang hari-hari ini banyak sekali muncul di media YouTube. Pandangan saya, saudaraku, untuk secara pribadi bahwa bahasa roh itu adalah suatu karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang percaya. Berbicara tentang karunia adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan. Artinya Tuhan yang menjadi subjek pemberi dan kita adalah objeknya. Jadi kepada siapapun yang Tuhan berikan dengan maksud untuk memperlengkapi setiap orang-orang percaya. Jadi menurut saya tentang karunia bahasa roh itu bukanlah suatu keharusan. Jadi kalau ada orang yang berkata, bahkan juga pengajaran yang berkata setiap orang Kristen, orang percaya harus memiliki yaitu karunia bahasa roh. Saya tidak setuju, saudara. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam 1 Korintus 14 bahwa bahasa roh adalah karunia. Bahkan Rasul Paulus sendiri menjelaskan bahwa ada karunia yang lebih penting dari bahasa roh, yaitu karunia bernubuat. Karena bahasa roh itu membangun diri sendiri, sedangkan bernubuat bisa membangun orang lain. Suatu ketika, saudaraku, beberapa pengalaman banyak orang, ketika seseorang memiliki karunia yang tanda kutip dikatakan bahasa roh, ketika dalam suatu pertemuan atau persekutuan ibadah, ketika dia berbahasa roh, sedangkan ada orang yang tidak berbahasa roh. Nah, ketika orang berbahasa roh ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan tidak ada yang mengartikannya, sehingga pada suatu ketika orang yang baru datang dalam sebuah komunitas tersebut bingung, orang ini kenapa gitu loh, kok bisa berbahasa yang berbeda dan tidak mengerti. Akhirnya singkat cerita, orang ini pun dalam hatinya bertanya-tanya apa artinya bahasa roh itu. Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa bahasa roh itu adalah suatu karunia, yaitu tujuannya untuk membangun diri sendiri kepada Tuhan, kepada Allah. Dan harusnya dalam prinsip berbahasa roh harus ada yang menafsirkannya. Dan bahasa roh sendiri memiliki namanya prosedur. Di dalam Alkitab sendiri dikatakan paling tidak ketika 2-3 orang, saudaraku, paling tidak ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Dan saya kira bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang khusus. Sebab, saudaraku, tidak semua orang memiliki bahasa roh. Jadi saya sangat tidak setuju kalau dikatakan bahasa roh itu wajib hukumnya. Karena di dalam Alkitab saya tidak pernah menemukan bahwa tentang karunia bahasa roh itu diwajibkan. Sebab saya percaya bahwa karunia bernubuat lebih penting dalam arti bahwa karunia bernubuat bisa membangun banyak orang. Sedangkan karunia bahasa roh membangun pribadi, individu kepada Allah. Sedangkan bernubuat bisa membangun komunitas, bahkan juga orang banyak. Jadi cakupannya lebih luas. Yang menjadi polemik adalah bagaimana bahasa roh itu diperoleh dari betul-betul dari Tuhan atau memang karena adalah suatu yang namanya psikologi. Karena pada khususnya gereja-gereja karismatik ataupun Pentakosta, mereka sangat menggandrungi, dengan kata lain sangat tergila-gila dengan bahasa roh itu. Karena apa? Karena dianggap bahwa ketika mereka menyembah Allah dalam suatu ibadah, mereka harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran itu asumsi, bahkan juga pemikiran yang selama ini didoktrin bahwa mereka harus menyembah dalam bahasa roh. Sedangkan firman Tuhan yang saya pelajari bahwa ketika setiap orang yaitu menyembah Tuhan, tidak hanya berbahasa roh, tetapi juga menggunakan akal budi.
menggunakan perkataan mereka, sehingga orang yang mendengar pun mengerti, oh dia sedang menyembah Tuhan, oh dia sedang memuji Tuhan. Tetapi berbahasa roh, ketika orang berbahasa roh, orang yang di luar sana mereka tidak bisa mengerti apa, bahkan juga mengatakan bahwa orang ini aneh, karena dianggap tidak secara akal budi mereka tidak bisa menerima, bahkan juga mengerti. Oleh karena itu saudaraku, berbagai macam pengajaran yang ada saat ini saudaraku memang butuh yang namanya kejelasan bahwa bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Bahasa roh itu bukanlah suatu keharusan. Ketika orang mengatakan bahwa bahasa roh itu suatu keharusan, kewajiban, bagaimana orang yang tidak bisa berbahasa roh? Mereka akan merasa dikucilkan, bahkan mereka akan merasa minder. Kenapa yang lain berbahasa roh sedangkan saya tidak? Sebab bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Berbicara tentang bahasa roh itu adalah karunia. Saya dengan tegas menyatakan bahwa orang yang mengajarkan kepada setiap orang Kristen, orang percaya untuk berbahasa roh itu adalah ajaran yang salah. Kenapa? Firman Tuhan jelas katakan bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 bahwa ada karunia yang lebih penting, yaitu karunia bernubuat. Bernubuat itu membangun banyak orang, membangun bukan hanya individu tetapi banyak orang. Oleh karena itu, secara akal budi, orang yang bernubuat itu bisa dimengerti. Tetapi orang berbahasa roh tidak mungkin dimengerti, karena berbahasa roh itu adalah membangun pribadi dengan Allah. Tetapi orang lain tidak dibangun. Oleh karena itu perlu ada yang menafsirkannya. Untuk hari-hari ini, untuk kejadian yang kita boleh lihat di dalam sebuah gereja-gereja ataupun aliran khususnya karismatik Pentakosta, ketika mereka berkata-kata dalam bahasa roh, untuk sekian banyak saudaraku orang yang berbahasa roh, tetapi tidak ada orang yang menafsirkannya, sehingga ada sebuah tanda tanya. Ketika orang berbahasa roh, bagaimana mungkin orang yang di luar sana yang mungkin baru pertama kali datang mengerti bahwa mereka menyembah Tuhan? Mereka pasti mengatakan, wah ini aneh. Bahkan juga mereka mungkin tidak akan datang kembali ke situ karena merasa mereka berbeda. Tetapi kalau orang bernubuat, ketika beribadah mereka memuji menyembah Tuhan dengan akal budi, bahkan juga dengan segenap hati mereka, bahkan juga bahasanya adalah bahasa yang bisa dimengerti orang lain, saya kira mereka akan terbangun, bahkan juga mereka akan termotivasi. Oleh karena itu saudaraku, sebagai hamba Tuhan juga saya mau mengingatkan setiap orang-orang yang mengajarkan tentang bahasa roh harus berhati-hati. Dalam konteks 1 Korintus 14 sangat jelas bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu karunia bernubuat. Artinya membangun, karunia untuk memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan itu sendiri. Artinya orang yang mendengar pun mengerti, oh bahwa dia sedang bernubuat, bahwa dia sedang memberitakan Injil kebenaran. Oleh karena itu saudaraku, jangan sampai kita terbiasa dengan hal-hal yang saya kira tanda kutip menjadi suatu yang kebiasaan gitu. Jadi latah untuk berbahasa roh, karena bahasa roh itu karunia. Tidak semua orang memiliki karunia bahasa roh. Oleh karena itu dalam suatu ibadah dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 bahwa lebih baik, lebih dianjurkan saudaraku, orang itu memiliki karunia bernubuat. Supaya apa? Supaya setiap orang yang baru bertobat atau baru mengenal Tuhan, mereka juga dapat dibangun. Saya sangat setuju dengan hamba-hamba Tuhan yang berbicara tegas tentang yaitu karunia bahasa roh ini. Karena ketika orang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dekat, saya rasa tidak menjadi egois, tidak menjadi selfish, karena mereka memiliki karunia bahasa roh sehingga mereka merasa bahwa bahasa roh itu udah yang paling hebat. Tidak, saudaraku. Karena karunia-karunia 20 karunia yang ada dalam Alkitab, karunia-karunia roh, saudaraku, itu semuanya dihasilkan oleh roh yang sama, yaitu oleh kuasa Roh Kudus sendiri, dihembuskan oleh Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu tidak ada yang hebat, semuanya adalah tujuannya memperlengkapi kehidupan orang percaya.
untuk semakin kuat, untuk semakin sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, rupa-rupa karunia ini tidak boleh kita sepelekan, bahkan juga kita tonjolkan satu lebih menonjol. Tetapi melalui karunia ini satu hal yang kita harus belajar, bahwa karunia ini adalah pemberian. Suatu saat Tuhan bisa ambil. Oleh karena itu tidak menjadi suatu kesombongan, bahkan tidak menjadi suatu hal yang membuat kita merasa kita lebih dari yang lain, tidak. Tetapi menjadi suatu hal bahwa kita menjadi orang-orang yang sungguh mau menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Melalui karunia yang kita miliki, apapun itu karunia saudara, itu tidak menjadi batu sandungan, bahkan juga karunia itu untuk memperlengkapi kita sedemikian untuk kita boleh melayani Tuhan, untuk kita boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang percaya. Demikian tanggapan saya tentang bahasa roh. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.